Rangkuman, Kegiatan Ekonomi, Tema 3 Bagian 3, Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 7 Semester Genap. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 besar yaitu, produksi, distribusi dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang, atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil produksi dibagi menjadi 2, yaitu produksi barang dan jasa. Produksi barang merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Produksi jasa merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Tujuan utama kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi, yaitu, faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor kewirausahaan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Ada 4 tujuan utama distribusi yaitu, sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen, agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal, memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu, menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Berdasarkan cara penyalurannya, distribusi dibedakan menjadi 3 yaitu, distribusi langsung, distribusi semi langsung, distribusi tidak langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilaksanakan tanpa perantara antara produsen dan konsumen. Distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Ada beberapa tujuan dari konsumsi, yaitu, memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup manusia, mengurangi manfaat suatu barang, menghabiskan manfaat suatu barang, dan lain-lain. Ada 2 faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang meliputi motivasi, sikap, dan selera. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar seseorang meliputi pekerjaan, harga barang atau jasa, dan kebudayaan. Pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi baik konsumsi, produksi maupun distribusi. Secara garis besar ada 4 pelaku ekonomi yaitu, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintahan, masyarakat luar negeri. Untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi kegiatan ekonomi, silahkan isi uji kemampuan pada link yang tersedia pada deskripsi video ini, dan lihat nilai yang kalian dapatkan. Lembar aktivitas 17, ada banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebutkan jenis kegiatan manusia yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jawaban lembar aktivitas 17 halaman 167. Kegiatan manusia yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah sebagai berikut. 1. Produksi. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna sebuah barang dan atau jasa. 2. Distribusi. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang distributor untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. 3. Konsumsi. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen untuk mengurangi atau menghilangkan nilai guna sebuah barang dan atau jasa. Lembar aktivitas 18, produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebutkan kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian.
Apakah bahan baku yang digunakan dan apa produk yang dihasilkan? Contoh jawaban. Jawaban ini dapat menjadi jawaban alternatif. Jawaban secara khusus disesuaikan dengan daerah masing-masing. Lembar aktivitas 18 halaman 170. 1. Pembuatan bakso. Kegiatan produksi, pembuatan bakso. Bahan baku, daging sapi, dan lain-lain. Produk yang dihasilkan, bakso. 2. Pembuatan tempe. Kegiatan produksi, pembuatan tempe. Bahan baku, kacang kedelai. Produk yang dihasilkan, tempe. 3. Pembuatan kursi. Kegiatan produksi, pembuatan kursi. Bahan baku, kayu bambu. Produk yang dihasilkan, kursi bambu. Lembar aktivitas 19. Identifikasikan pelaku ekonomi yang ada di lingkungan rumah kalian, dan apa peran pelaku ekonomi tersebut bagi masyarakat di sekitar. Halaman 174. Contoh jawaban. Jawaban ini dapat menjadi jawaban alternatif. Jawaban secara khusus disesuaikan dengan daerah masing-masing. Lembar aktivitas 18, halaman 170. Di sekitar lingkungan rumah, berikut adalah pelaku ekonomi yang bisa diidentifikasi. Rumah tangga konsumsi. Keluarga kita sendiri adalah rumah tangga konsumsi, karena menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, ayah juga bekerja sebagai pencari nafkah yang menyediakan faktor produksi kepada perusahaan. Rumah tangga produksi, adanya para pedagang yang menjual barang dagangannya kepada masyarakat. Adapun perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dari masyarakat dalam kegiatan produksinya. Rumah tangga pemerintah, adanya regulasi yang diciptakan oleh pemerintah guna mengatur kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar rumah. Pembahasan, pelaku ekonomi adalah orang-orang atau organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi, dan memiliki dampak terhadap jalannya kegiatan ekonomi di suatu negara. Secara garis besar, pelaku ekonomi bisa dibedakan menjadi rumah tangga konsumsi, pelaku ekonomi yang menyediakan faktor produksi, dan mendapatkan balas jasa sehingga bisa membeli dan menggunakan barang atau jasa. Rumah tangga produksi, pelaku ekonomi yang menggunakan faktor produksi, memberi balas jasa, dan menciptakan barang atau jasa. Rumah tangga pemerintah, pelaku ekonomi yang menciptakan regulasi untuk mengatur jalannya kegiatan ekonomi. Rumah tangga luar negeri, pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan perdagangan internasional.